Namaku Udin. Tahun 2016 itu, hidup lagi susah-susahnya. Tabungan tipis. Kontrakan nunggak 2 bulan. Tiap pagi aku ngopi pahit di tepi jalan, sambil nunggu panggilan kerja serabutan yang kadang datang, kadang tidak. Malam itu, di Terminal Mengwi, Bali, aku dapat kabar mendadak. Seorang mandor bus malam butuh kenek pengganti. Kenek tetapnya sakit. Rutenya panjang. Denpasar sampai Sumatera. Bayarannya lumayan untuk ukuran dompetku yang kempes. Aku berdiri di samping bodi bus yang catnya kusam ditimpa lampu kuning terminal. Angin malam lembab. Bau solar bercampur anyir laut yang diseret angin dari arah Gilimanuk. Supirnya mengenalkan diri. Namanya Pak Darto. Wajahnya keras. Mata sayu seperti orang yang kurang tidur. Suaranya pelan, tapi tegas. "Kerjamu sederhana, Din," katanya. "Tagih ongkos, atur bagasi, catat bangku, jangan banyak tanya." Aku mengangguk. "Siap, Pak." Kami berangkat sedikit lewat tengah malam. Mesin meraung pelan. Lampu kabin diredupkan. Satu persatu penumpang naik. Ada rombongan pekerja proyek, ada ibu muda memeluk anak, ada mahasiswa yang pulang. Aku menyapa dengan sopan, cek tiket, dan membantu naikkan barang. Tangan terasa dingin saat menyentuh pegangan pintu. Udara di dalam bus lebih dingin dari biasanya. AC bukan masalah. Dingin ini lain. Menyusup halus ke kulit. Saat mengatur bagasi, Pak Darto menepuk bahuku. "Yang karung tulisan ikan jangan dibuka. Titipan. Dan kalau nanti ada bangku kosong nomor 13, catat saja kosong. Jangan ditawari ke orang." Aku mengerutkan dahi. "Kenapa, Pak?" "Biarin. Aturan pemilik," katanya datar. "Jalan." Aku tidak membantah. Kerja adalah kerja. Selimut malam makin pekat saat kami menelan kilometer satu persatu. Jalanan keluar kota terasa lengang. Lampu toko padam. Hanya warung kopi kayu di pinggir jalan yang masih menyala temaram. Dari kursi belakang terdengar suara batuk kecil. Dari depan, radio memutar salawat pelan. Bau di kabin bergeser. Ada wangi air laut yang tertinggal, disusul samar bau amis. Mungkin dari karung ikan itu. Aku menelan ludah. Dada sedikit sesak, entah karena lelah atau karena perasaan yang tidak bisa dijelaskan. "Din," panggil seorang penumpang, bapak-bapak berjaket. "Bangku di sebelah saya ada yang pesan? Kenapa kosong?" Aku melihat catatan. 13 kosong, Pak. Lidahku terasa kaku saat menyebutnya. "Peraturan." Bapak itu mengangguk, lalu menatap ke arah bangku kosong itu. Matanya tidak benar-benar berhenti di situ. Seperti melihat sesuatu yang tidak mau ia sebut. Ia menarik jaketnya lebih rapat. Kami melaju melewati baluk rening dan menatap jauh ke gelap hutan baluran yang menanti. Jalanan lurus, pepohonan hitam berdiri rapat. Di kejauhan, suara serangga seperti tirai tipis yang menutupi malam. Aku berjalan mondar-mandir di lorong sempit bus, memastikan semua baik-baik saja. Anak kecil sudah tertidur. Mahasiswa memeluk ransel. Earphone menyala. Ibu muda berbisik, memintaku mengecilkan AC. Aku mengangguk dan bergerak ke depan. Di dekat pintu, aku berhenti. Ada sesuatu di ujung mataku. Di bangku nomor 13, kain jok terlihat basah tipis. Seperti ada embun menempel dari dalam. Aku mendekat satu langkah. Dingin itu menambah berat. Aku menahan napas. Telinga menangkap suara sangat pelan. Seperti gesekan lembut di bawah lantai. Atau dari bagasi. Aku menoleh keluar kaca. Hutan gelap. Lampu bus memantul pada kabut tipis yang tiba-tiba muncul dari tengah-tengah pepohonan. Kabut yang tidak tebal, tapi cukup untuk membuat cahaya pecah. Aku menelan ludah lagi. Tidak ada alasan untuk takut. Aku bekerja. Aku butuh uang. Aku mengatur napas dan kembali ke kursi lipat dekat pintu. Duduk sebentar, menggosok telapak tangan. Lalu terdengar ketukan. Pelan. 3 kali. Dari arah atap bagasi, tepat di bawah kakiku. Tok, tok, tok. Aku mematung. Jantungku berdentum pelan. Teratur. Kupingku kupasang. Ketukan itu berhenti. Bus tetap melaju, tapi rasa dingin berdiri tegak di tengkuk. Tok, tok,
tok. Kali ini sedikit lebih jelas. Seperti seseorang mengetuk dari dalam. Ketukan itu masih tinggal di kepala. 3 kali. Diam. 3 kali lagi. Aku menoleh ke depan. Pak Darto tetap menatap jalan. Tangannya mantap di kemudi. Radio masih memutar salawat pelan. Lampu kabin redup. Penumpang kebanyakan sudah tertidur. Hanya roda yang berdesis pelan saat menyentuh aspal. Udara dingin menempel di kulit, bukan dingin AC biasa. Dingin seperti udara dari ruang yang tak dibuka lama. Aku berdiri dari kursi lipat dan berjalan pelan melewati lorong sempit. Langkahku hati-hati agar tidak mengganggu yang sudah terlelap. Mataku memeriksa satu persatu bangku. Nomor 11, 12, lalu 13. Joknya terlihat basah tipis. Seperti ada embun yang sulit hilang. Aku menempelkan punggung tangan sebentar. Dingin sampai ke tulang. Jari-jariku bergetar halus. "Mas," bisik si bapak berjaket yang tadi bertanya. "Kursi itu, barusan kayak ada yang duduk." Saya lihat dari ekor mata. Bangku turun dikit, terus balik lagi. Aku menelan ludah. "Mungkin angin, Pak." "Di dalam bus mana ada angin?" balasnya pelan. Nafasnya tampak di udara, tipis. Padahal AC tidak terlalu dingin. Dari kursi paling belakang, terdengar suara anak kecil mengigau. Ibu mudanya menepuk-nepuk pelan. "Tidur, nak." Suara si ibu terdengar serak. Hidungnya merah. Bau minyak kayu putih samar tercium, bercampur dengan anyir yang tidak mau pergi. Bau itu seperti mengejar, masuk lewat hidung, menempel di lidah. Aku kembali ke depan dan duduk di kursi lipat, menyandarkan punggung. Mendengarkan. Bus menelan jalanan, lalu pelan-pelan suara gemuruh air terdengar di kejauhan. Dermaga Gilimanuk. Lampu-lampu pelabuhan muncul satu-satu dari balik gelap. Bus melambat. Antrian truk, mobil pribadi, dan bus lain berbaris rapi. Udara asin masuk lewat celah karet jendela. Aku menarik napas. Bau anyir di kabin bertambah jelas saat kami berhenti. Seperti bau ikan yang baru diangkat dari palung, dicampur karat besi dermaga. Aku mendekat ke Pak Darto. "Pak, karung ikan di bagasi bocor ya?" Baunya makin jadi. "Jangan dibuka," jawabnya tanpa menoleh. "Tanggung jawabku sama pemilik. Tugasmu jaga kabin." Ada ketukan dari bawah. "Pak." "Jangan dijawab." Nada suaranya datar, seperti membaca aturan yang sudah lama ia hafalnya. Kami masuk kapal. Getar mesin feri naik ke lantai, membuat gelas plastik di cup holder bergetar kecil. Lampu kapal putih kebiruan, membuat wajah penumpang terlihat pucat. Beberapa orang bangun karena getar itu. Ada yang meregangkan kaki, ada yang memindahkan posisi duduk. Aku mengecek satu putaran cepat, memastikan aman. Sampai di bangku 13, aku berhenti lagi. Di sudut jok, ada sesuatu. Secari kertas kecil, tipis, menempel basah. Tiket sobekan dengan angka 13, tercetak pudar. Aku memungutnya. Jantungku berubah ritme. Tiket itu dingin seperti habis direndam air. Aku menoleh ke kaca. Di luar, bayangan air hitam di lambung kapal bergoyang pelan. Di bawah lantai, terdengar dentang besi. Lalu, ketukan itu lagi. Pelan, teratur. Tok, tok, tok. 3 kali. Lalu husyuk salawat di radio terpotong sesaat oleh gangguan statis. Suara seperti bisik-bisik tertelan angin laut. Lalu hilang. Aku bergerak ke pintu depan, berbisik. "Pak, ini, sobekan kursi 13. Barusan tidak ada." Pak Darto melirik sekilas. "Masukin saku. Jangan dibuang. Biar ikut sampai ujung." "Kok harus ikut sampai ujung, Pak?" "Biar gak ngikut orang lain," jawabnya pendek. Matanya tetap ke jalan kapal yang basah. Aku berdiri kaku di situ beberapa detik. Ujung lidahku pahit karena takut yang kutahan-tahan. Lalu seorang pedagang kapal mengetuk kaca dan menyodorkan termos. "Kopi, Mas? Teh panas? Roti?" Suaranya membuatku terlepas sebentar dari tegang. Aku membeli 2 kopi. Satu kuberikan ke Pak Darto. Ia mengangguk, meminumnya pelan. Tangannya masih mantap. Seolah semua ini biasa baginya.
Itu justru membuat tengkuku tambah dingin. Biasa? Seberapa sering? Kapal bergerak. Kapal memotong air. Dari celah pintu bagasi di sisi luar, aku melihat setitik air menetes. Bening. Lalu satu lagi. Rapat. Aku menahan diri untuk tidak turun. Aturan sudah jelas. Jangan membuka. Tapi ketukan itu seperti panggilan yang sopan namun keras kepala. 3 kali. Tunggu. 3 kali lagi. Tidak ada marah dalam pola itu. Hanya menuntut diakui. Seorang mahasiswa yang duduk dekat pintu menyapaku pelan. Mas, di bangku kosong tadi, saya dengar orang menarik napas. Berat, panjang. Aku menatapnya. Wajahnya pucat karena lampu kapal. Mas yakin? Yakin. Saya cabut earphone pas kapal masuk. Langsung dengar. Saya kira bapak di sebelah saya, tapi beliau tidur. Aku mengangguk. Kalau ada apa-apa, panggil saya. Kapal merapat di ketapang. Bus bergerak turun. Asap tipis keluar dari knalpot. Udara Jawa menyambut dengan angin lebih lembab. Lampu jalan di Banyuwangi seperti titik-titik kecil yang menggandakan rasa sepi. Kami lanjut. Di depan, plang arah menunjukkan jalan ke Situbondo. Hutan baluran menanti. Gelapnya rapat seperti tirai tebal. Serangga berisik. Jalan lurus. Bus menelan jarak dalam kecepatan yang mantap. Di KM yang hening, Pak Darto menyalakan lampu baca kecil di atasnya. Din. Ya Pak. Kalau nanti ada yang minta pindah duduk ke 13, jangan kasih. Bilang sudah pesan. Siapa yang pesan? Yang dari kemarin tidak turun-turun. Jawabnya pendek. Kamu kerja malam, nanti ngerti sendiri. Aku menggenggam sobekan tiket di saku. Kertasnya mulai menghangat karena telapak tanganku berkeringat. Untuk menenangkan diri, aku berdiri dan mengecek penumpang lagi. Ibu muda yang tadi serak sekarang tertidur. Anaknya meringkuk di pangkuan. Bapak berjaket menunduk, memegang tas erat. Mahasiswa menatap jendela, tapi tatapannya kosong, seperti menghindari pantulan dirinya sendiri. Saat melewati warung kopi kayu di pinggir hutan yang lampunya kuning temaram, Pak Darto memberi isyarat. Kita berhenti sebentar. Bus menepi pelan. Aku membuka pintu. Udara luar masuk, membawa bau tanah lembab dan kopi baru diseduh. Beberapa penumpang turun untuk buang air kecil dan merokok. Suara jangkrik tebal. Lampu warung bergetar tipis karena serangga menabrak kaca. Aku turun. Kuseruput kopi hitam dari cangkir kecil warung. Hangatnya enak, tetapi tenggorokan masih menyimpan bau amis. Pikiranku kembali ke bagasi. Aku melangkah ke sisi bus, melihat bawah. Ada garis air tipis mengalir dari celah pintu bagasi, membentuk jalur kecil ke tanah. Jelas, dingin di kulit tangan saat kusentuh. Bukan minyak, bukan solar, air bening, tapi berbau laut. Anyir yang menempel lama. Aku melirik ke warung. Penumpang sebagian berkumpul, mengobrol pendek. Aku tahu aku tidak boleh membuka. Tapi ketukan itu seperti menatap dari balik pintu. 3 kali. Lalu diam. Aku mendekatkan bibir ke celah, berbisik sangat pelan. Entah kenapa. Maaf. Kami berhenti sebentar. Dari dalam, ada jawaban. Bukan kata-kata. Hanya hembusan dingin yang keluar lewat celah kecil itu, menabrak wajahku, membuat mataku berair. Aku mundur 1 langkah. Tepat saat itu, dari ujung bus, seorang kakek penumpang yang baru sadar turun menepuk bahuku. Mas Kenek, katanya gemetar. Jangan lama-lama di sini. Tempat ini suka ada yang numpang. Aku menatapnya. Numpang apa, Kek? Ia menelan ludah. Numpang duduk. Numpang pulang. Biasanya minta kursi 13. Aku tidak bertanya lagi. Aku hanya mengangguk, memanggil penumpang kembali naik, lalu menutup pintu. Saat roda kembali naik ke aspal, aku duduk di kursi lipat, menatap bangku 13 yang tetap kosong. Joknya berkilau tipis karena basah yang tidak mau kering. Dan ketika bus kembali melaju ke hutan, ketukan itu datang lagi. Pelan. 3 kali. Seolah berkata, aku ikut. Sampai ujung. Kami menembus hutan baluran. Jalan lurus. Pepohonan gelap seperti pagar rapat. Suara serangga tebal. Mesin bus stabil.
AC menderu pelan. Aku duduk di kursi lipat, memantau lorong. Mata belum mau benar-benar pejam. Ketukan kadang datang, lalu diam lagi. 3 kali. Hening. 3 kali. Polanya rapi seperti napas yang ditahan-tahan. Sekitar pukul 2 lebih, kami melewati deretan lampu usaha kecil yang sudah padam. Hanya satu warung kopi kayu yang tetap menyala, jauh tertinggal di belakang. Di kabin, sebagian besar penumpang tidur. Ibu muda memeluk anaknya. Bapak berjaket setengah rebah. Mahasiswa menatap gelap jendela. Bau minyak kayu putih tipis, tetapi anyir dari arah bagasi tidak mau pergi. Pahitnya menempel di lidah. Aku mengambil buku catatan penumpang. Kertasnya tipis, pojoknya lembab. Tegang tapi harus tetap kerja. Kucek ongkos satu persatu, menulis pendek, memastikan tidak ada yang terlewat. Saat kubuka halaman belakang, ada tulisan samar. Pensil pudar. Nomor kursi 13. Di sampingnya hanya satu kata. Pulang. Aku diam beberapa detik. Nafasku semakin terasa di dada. Kata itu seperti berdiri di tengah halaman. Sederhana, tapi berat. Ku telusuri lorong. Permisi, saya cek ongkos. Suaraku kutahan pelan agar tidak membangunkan yang lelap. Ku tarik uang. Ku beri karcis kecil. Air dari ujung rambut beberapa penumpang terasa dingin saat menetes ke punggung tangan. AC memang kencang, tetapi dingin malam ini seperti dingin dari tempat lain. Dari bawah lantai. Saat sampai di bangku 12, si bapak berjaket membuka mata. Mas, boleh tukeran tempat sama bangku depan? Yang kosong itu, biar saya bisa selonjor. Ia mengangguk ke arah 13. Maaf pak, kataku pelan. 13 sudah pesan. Siapa? Ia menatap kosong ke jok basah itu. Dari tadi saya lihat kosong. Titipan, jawabku pendek. Aturan pemilik. Ia tidak membalas. Ia hanya menarik resleting jaketnya lebih rapat, lalu memalingkan wajah ke jendela. Hening turun lagi di lorong. Aku melangkah ke arah 13. Joknya masih berkilau tipis karena basah. Embun kecil seperti baru jadi. Kuberanikan diri menyentuh ujung kainnya sebentar. Dingin menembus. Ujung jari seakan menyentuh logam beku. Aku menarik tangan cepat. Di bawah kaki, karpet lorong terasa lembab. Ada jejak kecil. Tidak jelas bentuknya, hanya garis basah yang memanjang dari arah pintu depan ke bangku 13, lalu berhenti di bawahnya. Airnya bening. Saat kutempelkan hidung, ada bau asin. Bau laut yang jelas. Bukan AC. Getaran kecil datang dari bawah. Bukan aspal. Seperti sesuatu menyenggol dinding bagasi dari dalam. Sekali. Lalu diam. Lalu ketukan itu. Pelan. 3 kali. Tok. 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 Aku menahan napas. Kupicingkan telinga. Di antara bunyi mesin, aku menangkap suara seperti gesekan kain basah. 1 kali. Lalu hilang. Dari belakang, anak kecil mengigau. Om, basah. Ibunya bangun setengah sadar. SSST. Diam. Tidur. Ia menepuk punggung anaknya perlahan. Suaranya gemetar tipis. Aku lanjut menagih. Di kursi 5, sepasang pekerja proyek menyerahkan uang kusut. Dia menyelipkan selembar lagi sambil berbisik. Mas, semoga selamat sampai ujung. Matanya tidak menatapku, tapi memandang melewati bahuku, ke arah bangku 13. Seolah ada orang duduk di situ. Aku kembali ke depan. Kutata uang di dompet pinggang. Saat kubuka, jantungku tersendat. Ada selembar uang ribuan yang tidak tadi kusebut. Basah. Ujungnya berkerut seperti habis direndam air garam. Tidak ada yang bilang menambah. Tidak ada yang maju. Aku menoleh ke lorong. Semua tampak sama. Hanya lampu kabin yang bergetar halus karena jalanan bergelombang. Pak, bisikku ke Pak Darto. Di dompet ada uang basah yang bukan dari penumpang. Masuknya kapan? Sudah dibilang, jawabnya lirih, mata tetap ke jalan. Yang pesan 13 itu ikut bayar. Kadang di saku kenek, kadang di jok. Jangan kembalikan. Biar ikut sampai ujung. Kok bisa pak? Tidak usah menantang.
Kerja saja. Buka mata, tutup mulut. Katanya tenang. Kalau kamu ikut aturan, kamu selamat. Bus melewati plang pasir putih. Di kiri, samar gelap laut terbentang. Angin yang masuk lewat celah karet membawa rasa asin yang sangat jelas. Di kaca jendela dekat 13, muncul kabut tipis seperti napas. Bulat, lalu menyebar, lalu hilang. Aku menarik napas panjang, menahan agar tidak goyah. Di depan, ada pos polisi kecil. Jalanan terang sebentar, lalu gelap lagi. Tiba-tiba radio menangkap frekuensi entah dari mana. Ada suara serak, intermiten, seperti orang mengucap salam berkali-kali dari jauh. Lalu statis, lalu senyap. Pak Darto memutar tombol. Salawat kembali. Suaranya lebih pelan, seolah radio pun ikut menahan napas. Aku berdiri lagi. Kumasukkan selembar uang basah itu ke saku buku catatan, bersama sobekan tiket dengan angka 13. Kertas-kertas itu dingin seperti baru diangkat dari ember. Aku berjalan ke tengah lorong, berdiri sebentar, dan menatap jok yang kosong. Sambil sangat pelan, hampir tidak terdengar, aku berkata, kalau ikut rapi. Jangan ganggu siapapun. Kursimu 13. Dari bawah kaki, hembusan dingin keluar lewat sambungan lantai, menyapu betis, naik ke lutut. Bukan angin AC, angin yang berbau laut, angin yang menempelkan rasa asin ke bibir. Dan untuk pertama kalinya sejak berangkat, aku merasa kaget bukan karena takut, tapi karena ada jawaban. Ketukan itu datang lagi, pelan, 3 kali, lalu berhenti, seperti ucapan, ya. Kami terus melaju ke utara. Situbondo tinggal lampu-lampu kecil di belakang. Jalan ke Probolinggo menanti. Malam masih panjang. Aku mengencangkan rompi, menahan dingin yang menyusup dari bawah. Di saku, sobekan tiket dan uang basah terasa berat, seolah membawa beban yang bukan milikku. Namun malam sudah memilih. Dan aku, suka tidak suka, harus mengantarkan yang memesan kursi 13 sampai ujung. Menjelang subuh, lampu langit mulai abu-abu. Jalan lintas timur mendekati Probolinggo. Udara terasa lebih dingin. Bukan dingin AC, dingin yang menekan dari bawah lantai. Di lorong, jejak basah tipis masih terlihat memanjang ke arah bangku 13. Embun di kaca jendela dekat bangku itu muncul, bulat, lalu lenyap. Pak Darto memberi kode dengan mengangkat 2 jari. Isi bensin. Salat yang mau salat, katanya singkat. Bus masuk ke SPBU yang punya musola kecil di belakang. Aku buka pintu. Bau tanah basah, wangi sabun dari tempat wudhu, dan aroma kopi dari kantin SPBU bercampur. Penumpang turun satu-satu. Yang laki-laki mengambil air wudhu. Ibu-ibu menunggu di kursi plastik. Aku ikut wudhu cepat. Airnya dingin menggigit telapak tangan. Rasanya bersih, tapi dinginnya tetap tidak seperti biasanya. Selesai wudhu, aku kembali ke bus untuk mengecek. Lorong sepi, hanya suara dengung mesin yang masih hidup. Di bangku 13, joknya masih basah tipis. Di bawah bangku, aku melihat sesuatu yang kecil, seperti label kain. Kutarik pelan dengan ujung kuku. Ternyata sepotong teks kertas, basah, bertali plastik kecil. Tulisan spidolnya pudar, tapi masih terbaca. Nama, Saman. Alamat, Pesisir Teluk. Sisanya kabur. Jantungku kencang. Saman. Bukan nama penumpang yang kutulis semalam. Bukan juga nama di daftar. Aku menatap lorong. Kosong. Hening. Hanya udara yang terasa asin. Din. Suara Pak Darto datang dari pintu. Jangan lama-lama di dalam. Aturan ketiga. Aturan ketiga apa, Pak? Tanyaku pelan. Kalau berhenti subuh, jangan tinggal sendiri sama kursi 13. Jawabnya datar. Ajak orang lewat. Biar ada saksi hidup. Aku menelan ludah. Pak, saya nemu teks nama. Saman. Basah. Pak Darto tidak mendekat. Ia hanya mengangguk kecil. Masukkan saku. Biar ikut sampai ujung. Ujung itu Merak, Pak? Atau Bakauheni? Ujung itu tempat dia minta, katanya. Kamu nanti tahu. Penumpang naik lagi. Anak kecil yang tadi mengigau tampak panas. Ibunya berbisik,
Mas, anak saya tiba-tiba demam. Ada obat. Aku mengambil kotak P3K kecil. Memberi kompres gel. Tempelkan dulu, Bu. Minum air hangat kalau bisa. Kalau parah, nanti kita berhenti di apotek. Ibu itu mengangguk. Tadi dia ngomong dalam tidur. Katanya, Om minta pulang. Aku menatap sekilas ke bangku 13. Lalu menunduk. Bismillah ya, Bu. Semoga reda. Bus keluar dari SPBU. Jalan kembali memanjang. Langit lebih terang, tapi hutan-hutan pinggir jalan masih gelap. Radio memutar salawat pelan. Suaranya menenangkan. Ketukan dari bawah sempat hilang saat kami berhenti. Sekarang terdengar lagi. 3 kali. Diam. 3 kali. Ritmenya tenang. Seperti tanda untuk memastikan aku masih memperhatikan. Di Pasuruan, seorang penumpang baru menunggu di pinggir jalan, menenteng tas kain. Pak Darto menepi. Aku buka pintu. Pria itu naik. Napasnya memburu karena mengejar. Mas, ada bangku kosong? Saya sampai Lamongan saja. Aku melihat daftar bangku. Ada kosong di beberapa tempat. Tapi mata penumpang itu langsung ke angka 13 yang kosong. Boleh di situ? Tanyanya. Aku menggeleng pelan. Maaf, Pak. Sudah pesan. Siapa? Kosong begitu. Titipan. Aturan pemilik. Jawabku rapi. Suaraku terdengar lebih mantap dari yang kurasakan. Bapak bisa di bangku 7 atau 9. Ia menghela napas. Sudah. Bangku 7 saja. Ia duduk. Tapi beberapa menit kemudian, aku lihat ekor matanya sering melirik ke 13. Seperti sedang mengukur sesuatu yang tidak terlihat. Jalan melebar saat memasuki Sidoarjo. Lalu lintas lebih ramai. Truk dan bus saling mendahului. Di depan, rombongan pick-up membawa sayur menutup lajur kanan sebentar. Pak Darto sabar. Kecepatan dijaga. Din, katanya lirih. Buka kaca kecil di atas bangku 13. Satu retakan saja. Buat apa, Pak? Biar uap keluar. Kalau tidak, dinginnya muter terus. Nada suaranya datar, seperti orang yang sudah ribuan kali melakukan hal sama. Aku berdiri, kutekan pengunci kaca kecil, kutarik sedikit. Angin pagi masuk, membawa bau kali dan sedikit asap. Embun di jendela bangku 13 memudar. Dingin di betis berkurang setitik. Ketukan dari bawah mereda. Lalu diam. Di tikungan menuju Waru, bus mengerem pelan. Ada kecelakaan kecil di depan. Sebuah motor jatuh tersenggol spion. Orang-orang berkumpul. Kami melambat. Tiba-tiba dari bawah, ada bunyi gesek keras. Seperti es yang bergeser menghantam dinding bagasi. Bus sedikit oleng karena aspal bergelombang. Penumpang serentak menahan napas. Aku refleks memegang sandaran bangku 13. Pak Darto mengembalikan setir dengan tenang. Semua aman. Tenang, katanya ke mikrofon kecil. Suaranya mantap. Aku berbisik sangat pelan. Entah kepada siapa. Sebentar lagi lewat. Jangan kaget. Kata-kata itu keluar sendiri dari mulutku. Gesekan berhenti. Ketukan tidak muncul lagi. Kami melewati kerumunan kecelakaan. Ada petugas mengatur. Kami lanjut. Di atas jok 13, di pojok kain, embun membentuk garis pendek seperti tulisan. Bukan huruf jelas. Hanya bentuk menyerupai P, lalu garis turun. Aku mengusapnya dengan tisu. Basahnya menempel dingin ke telapak. Aku melipat tisu itu, menyimpannya di saku bersama tag, saman, dan sobekan tiket angka 13. Benda-benda kecil itu terasa seperti batu. Berat, padahal ringan. Di Gresik, kami berhenti singkat di warung makan untuk sarapan. Nasi pecel, tempe, telur. Penumpang turun bergantian. Aku bantu ibu muda membawa anaknya yang demam. Kupinjamkan bangku dekat kipas. Istirahat sebentar, Bu. Sambil menjaga pintu bus, seorang karyawan warung menawari galon air untuk mengisi radiator. Aku menggeleng. Mesin aman, jawabku. Ia menunjuk ke bawah pintu bagasi. Tapi itu netes. Air banyak sekali, Mas. Aku menatap jalur air yang memanjang dari celah bagasi. Bening, kemudian menguap di aspal panas depan warung.
Baunya asin. Aku menahan diri. Aturan sudah jelas. Jangan buka. Jangan sebut. Jangan sendiri. 3 itu yang kutangkap sejak malam. Seorang kakek yang tadi menepuk bahuku di hutan, berdiri di dekatku. "Mas," katanya lirih. "Dulu saya pernah naik bus lain. Supirnya sombong. Dia suruh keneknya duduk di nomor 13 waktu kosong. Tahu-tahu demam tinggi sampai bingung. Di kapal, pintu bagasinya kebuka sendiri, esnya meluncur. Untung tidak ada yang apa-apa. Sejak itu saya tidak mau numpang sembarangan." Aku menatapnya. "Bapak percaya?" "Saya bukan percaya hantu. Saya percaya aturan jalan," jawabnya tenang. "Ada titipan yang kita tahu. Ada titipan yang kita tidak tahu. Sama-sama harus dibawa hati-hati." Aku mengangguk. Kata-katanya masuk. Sederhana. Jelas. Tidak perlu dibesar-besarkan. Sarapan selesai. Bus bergerak lagi. Pantura menanti. Garis laut sesekali terlihat di kiri, berkilau oleh matahari yang mulai naik. Suara penjual di pinggir jalan memanggil-manggil. Di dalam bus, AC disetel lebih hangat sedikit. Anak kecil mulai berkeringat. Demamnya turun pelan. Ibunya mengucap terima kasih. Di kursi lipat, aku duduk dan menatap bangku 13. Dingin berkurang, tapi tidak pergi. Ketukan tidak terdengar, tetapi rasa ada yang ikut masih jelas. Aku membuka buku catatan. Di halaman belakang tempat tadi tertulis, "Pulang." Aku menulis dengan huruf tegak, rapi, 1 baris saja. Aturan, kosongkan 13. Jangan buka bagasi. Jangan sendiri. Aku menutup buku, menyimpannya di saku rompi. Lalu, tanpa sadar, aku menepuk bangku 13 2 kali. Pelan. "Kita jalan lagi," kataku sangat pelan. "Sampai ujung." Siang merayap jadi sore. Jalanan memanjang tanpa henti. Kami ambil jalur Pantura. Truk, bus, dan pick-up saling salib. Matahari menipis di balik debu. Di dalam bus, AC stabil. Tapi bau asin dan anyir tidak mau pergi. Jejak basah di lorong masih samar. Bangku 13 tetap kosong. Joknya lembab seperti baru dilap air. Ketukan dari bawah sempat hilang saat siang terik. Begitu langit mulai jingga, polanya kembali. 3 kali. Diam. 3 kali lagi. Tenang. Teratur. Di Lamongan, kami berhenti singkat di pinggir jalan untuk isi air minum. Pedagang naik menawarkan keripik dan kacang. Seorang pedagang muda melihat kursi 13. "Mas, boleh saya duduk sebentar?" Kaki pegal. Aku menghalangi halus. "Maaf bang, sudah pesan." "Loh, kosong begini." Ia setengah memaksa, bokongnya sudah mengarah ke jok. Aku menggeleng tegas. "Aturan pemilik, mohon hormat." Nada suaraku mungkin terdengar lebih dingin dari yang kumau. Si pedagang terdiam, mengangkat bahu, lalu mundur. Saat ia lewat tepat di samping jok 13, ia tiba-tiba merinding jelas. Kedua lengannya berbintik. "Dingin amat mas," katanya pelan. Ia tidak menunggu jawaban. Ia cepat-cepat maju ke depan. Bus jalan lagi. Sore berubah gelap. Lampu-lampu warung muncul titik-titik. Radio memutar salawat. Dari belakang, anak kecil yang tadi demam sudah berkeringat. Ibunya tersenyum kecil. "Alhamdulillah turun." Aku mengangguk. "Bagus bu." Lalu aku menyentuh saku. Di sana ada tisu lipat yang basah, sobekan tiket angka 13, dan tag bertuliskan, "Saman." Semuanya dingin walau menempel di tubuhku sejak pagi. Menjelang Tuban, ada razia. Polisi memanggil bus menepi. Petugas naik. Wajahnya tegas. "Surat jalan. Cek bagasi." Pak Darto menyerahkan surat. Petugas menoleh ke aku. "Bukakan." Aku menelan ludah. "Siap pak." Kami turun bersama. Malam baru turun. Lampu jalan membuat aspal seperti basah, padahal kering. Di pintu bagasi, jalur air bening menetes. Baunya asin. Petugas jongkok. Ia menyentuh tetes itu dengan ujung jari. Sekejap ia menarik tangannya. "Dingin sekali." "Karung ikan pak."
kata Pak Darto tenang. Titipan. Esnya meleleh. Petugas memegang pegangan pintu bagasi. Ia seperti menimbang. Lalu ia merasakan dingin yang lain. Ia angkat alis, melepas tangan. Kalian tujuan? Merak lanjut Bakauheni, jawab Pak Darto. Petugas memandang kami sebentar. Kalau es, jangan bocor ke jalan. Bahaya licin. Ia menepuk sisi bus 2 kali. Jalan. Aku mengangguk. Siap Pak. Dalam hati, aku bersyukur. Aturan tidak dilanggar. Pintu tidak dibuka. Nafasku kembali pelan. Saat aku hendak naik, seorang kernet bus lain menghampiri. Usianya lebih tua. Topi lusuh. Matanya memandang ke jejak air. Mas, katanya pelan. Kursi 13 kosong ya? Aku diam, lalu mengangguk sekali. Jangan disebut namanya di jalan, ia berbisik. Yang ikut, bawa sampai ujung. Jangan sombong. Jangan komentar. Aku menatapnya. Sam, lidahku hampir keceplosan. Ia cepat mengangkat telapak tangan. SSSD. Jangan. Nanti dia jawab. Ia mundur 1 langkah. Saya sudah pernah 2 kali. Ia menatapku sebentar, lalu pergi begitu saja. Aku naik. Pintu kututup. Ketika bus kembali melaju, ketukan itu datang lagi. 3 kali. Diam. 3 kali. Ritmenya seperti menyimak percakapan di bawah. Seperti mengingatkan, aku dengar. Malam makin padat. Kami melewati Rembang. Lampu-lampu pabrik garam memucat di kejauhan. Hawa di dalam bus turun 1 derajat. Penumpang menyelimuti diri. Aku berjalan mengecek satu persatu. Sampai di bangku 12, si bapak berjaket menarik lengan bajuku. Mas, saya lihat embun di kaca kursi sebelah. Bulat, seperti napas orang. Tadi ada, sekarang hilang. Aku menelan ludah. Jangan dipikir, Pak, baca doa saja. Ia mengangguk. Tangannya meremas tasnya lebih kuat. Di Demak kami masuk tol. Jalur lebih sepi. Kecepatan stabil. Aku duduk di kursi lipat dan menulis singkat di buku catatan. Razia. Tidak dibuka. Lalu di bawahnya, aku menulis 1 baris. Nama jangan disebut. Aku tutup buku lagi. Mendekati Semarang, kami berhenti di rest area untuk salat Isya. Musala penuh sopir dan kernet. Suara sandal bersentuhan. Wangi karpet bersih. Setelah salam, seorang petugas kebersihan mendekat, menatap seragam rompiku. Mas kenek dari bus itu ya? Ia menunjuk ke arah parkiran. Iya Pak. Parkirnya mepet drainase. Dari bawah busmu airnya jatuh terus. Asin sekali. Mungkin bisa digeser. Aku mengangguk. Terima kasih Pak. Keluar dari musala, aku berjalan sendirian melewati deretan kios. Angin malam mendorong. Dari bawah bus, hembusan dingin sangat jelas. Bukan AC. Angin yang membawa bau laut yang pekat. Aku melirik kiri kanan. Area ramai. Ada saksi. Aku mendekat ke celah pintu bagasi. Pelan. Sangat pelan. Mas, kataku setengah berbisik. Kami lanjut habis ini. Jangan ganggu penumpang. Tidak ada kata-kata kembali. Yang ada hanya kabut tipis keluar dari celah itu. Menyentuh wajah. Membuat mata berair. Dingin seperti air di dasar kulkas. Lalu ketukan. 3 kali. Hening. 3 kali. Seolah bilang, baik. Kami lanjut lagi. Tol membawa kami melintasi kota-kota. Nanti malam menjelang dini hari kami sampai Cirebon. Lanjut ke Bekasi. Lalu Cikupa. Lalu Merak. Rute sudah jelas. Yang belum jelas hanya ujung yang dimaksud. Ujung yang katanya akan kutahu sendiri. Di kabin, semua lebih sunyi. Lampu diredupkan lagi. Salawat pelan. Aku menatap bangku 13. Embun di kacanya muncul sebentar, lalu lenyap. Jejak basah di lantai tidak bertambah, tapi juga tidak hilang. Di saku, tisu basah, tag nama, dan sobekan tiket terasa seperti beban yang menunggu saatnya. Aku menarik napas, menunduk, dan menulis dalam hati 1 aturan lagi.
Kalau dia sudah menunggu di kursinya, tugas kita cuma satu. Antar sampai ujung. Jangan lebih. Jangan kurang. Malam turun lagi setelah Semarang. Tol panjang. Lampu-lampu jarang. Radio tetap memutar salawat pelan. Penumpang sebagian besar terlelap. Aku duduk di kursi lipat, menahan kantuk. Ketukan dari bawah kembali teratur. 3 kali. Diam. 3 kali. Seperti mengingatkan aku agar tetap waspada. Menjelang tengah malam kami keluar tol. Arah Cikupa. Lanjut ke Serang. Papan petunjuk bertuliskan, Merak, mulai muncul. Dada terasa dingin. Bukan cemas biasa. Dingin karena sesuatu menunggu di ujung. Di rest area sebelum Merak, Pak Darto menepi. Istirahat 15 menit, katanya singkat. Yang mau ke toilet, cepat. Suaranya agak serak. Wajahnya tidak berubah. Tapi garis di bawah mata makin jelas. Aku buka pintu. Udara panas bercampur angin laut. Pedagang menawarkan mie instan dan kopi. Penumpang turun bergantian. Aku cek kabin sebentar. Lorong lembab tipis. Bangku 13 tetap basah. Embun di kaca muncul. Lalu hilang. Seorang pemuda baru naik dari rest area. Ia tidak dari daftar penumpang. Mungkin ikut dari bus lain yang rusak. Mas, numpang sampai kapal saja. Bayar penuh. Tolong. Aku lihat keluar. Rest area ramai. Banyak sopir. Ada saksi. Bisa, tapi bukan bangku 13, kataku tegas. Pilih 7 atau 9. Pemuda itu memicingkan mata ke jok kosong yang lembab. Kenapa tidak boleh 13? Kosong. Sudah pesan, jawabku. Aturan. Ia mendengus. Aneh. Saya capek. Ia melangkah cepat, dan sebelum sempat kuhalangi, ia menaruh tasnya di bangku 13 dan hendak duduk. Begitu bokongnya menyentuh jok, tubuhnya kaget seperti tersengat dingin. Ia langsung berdiri. Masya Allah. Dingin sekali. Kedua lengannya penuh bulu kuduk. Ia mundur setengah langkah. Tangannya gemetar kecil. Maaf, saya dituju saja. Aku mengangguk. Terima kasih. Dalam hati, aku menahan napas. Bangku itu menolak. Tegas. Jelas. Kami masuk antrian pelabuhan. Lampu-lampu tinggi menyinari aspal. Suara klakson truk menyatu. Angin membawa bau solar, karat, dan asin. Pintu bagasi mengeluarkan jalur air bening lagi. Tetesnya rapat. Baunya laut yang pekat. Aku mengecek pinggiran pintu. Dinginnya menusuk telapak. Petugas pelabuhan memeriksa cepat. Surat. Tujuan. Pak Darto menjawab mantap. Kami diarahkan ke jalur bus. Giliran naik kapal. Saat ban bus menyentuh ram besi, getaran naik ke lantai. Gelas plastik di cup holder bergetar. Radio tersendat sebentar, lalu kembali. Di dalam kapal, bus diparkir rapi. Mesin dimatikan. Lampu kabin redup. Penumpang diizinkan turun ke dek atas kalau mau. Sebagian turun. Sebagian tetap di kursi. Ibu muda dengan anaknya memilih tetap duduk. Anak itu sudah tidak demam. Nafasnya tenang. Keringat halus di kening. Aku berdiri di lorong, menatap bangku 13. Embun di kaca membesar pelan, lalu memudar. Ketukan dari bawah tidak terdengar karena getar kapal. Tapi ada bunyi lain. Seperti gerak air di ruang sempit. Pelan, teratur. Eserer, sererer, sererer. Aku menunduk, mendekat ke sambungan lantai. Hembusan dingin keluar dari sana, membawa bau garam yang tebal. Menempel di bibir, membuat tengkuk dingin. Din, suara Pak Darto pelan dari kursi supir. Aturan keempat. Aku menoleh. Apa Pak? Jangan sebut nama. Jangan pancing bicara. Kalau harus bicara, cukup bilang, kursimu 13. Sudah. Aku mengangguk. Siap. Lalu sesuatu terjadi. Dari sisi luar, ada bunyi, klak. Seperti kunci pintu bagasi disentuh dari dalam. Sekali, lalu diam. Aku refleks melangkah ke pintu. Kupasang telapak di sana. Dingin sekali.
seperti tempurung es. "Jangan," kata Pak Darto dari belakang. "Biarkan." Aku berdiri memunggungi pintu bagasi, menjadi penyangga, tidak membuka, tidak menantang. Di telingaku, suara air di ruang sempit itu semakin jelas. Pelan, teratur, tidak marah, hanya minta diakui. Seorang pedagang kapal lewat, menawari teh tarik. Aku membeli 2, memberi 1 ke Pak Darto. Kami minum pelan. Uapnya hangat, tapi dingin dari lantai tidak pergi. Di lorong, bapak berjaket yang dari kemarin waspada membuka mata. Ia memandang ke bangku 13. "Mas," bisiknya, "barusan ada orang duduk. Basah, tidak bicara, cuma menatap ke depan. Wajahnya seperti orang habis naik dari air." Saya kedip. Sudah hilang. Aku menelan ludah. "Baca doa, Pak." Ia mengangguk. Tangannya meremas tas. Kapal membelah selat. Angin malam masuk lewat kaca kecil di atas 13 yang tadi kubuka sedikit. Embun bergerak seperti napas. Aku berdiri di lorong. Pelan. Sangat pelan. Aku berkata ke udara yang dingin itu, "Kursimu 13. Ikut rapi. Kita antar sampai ujung." Dari bawah lantai, hembusan dingin menyapu betis. Naik ke lutut. Lalu ketukan. 3 kali. Diam. 3 kali. Seperti jawaban singkat. Waktu berjalan. Kapal mendekati Merak. Pengumuman terdengar. Bus diminta bersiap. Mesin dinyalakan. Getarannya menahan kantuk. Aku mengambil buku catatan. Kubuka halaman belakang. Di atas tulisan, "Pulang," aku tambahkan 1 baris lagi. Aturan keempat, bicara secukupnya. Jangan sebut nama. Saat kapal hampir merapat, pemuda yang tadi sempat nyaris duduk di 13 menoleh padaku. "Mas," katanya pelan. "Tadi saya sempat dengar. Ada orang berbisik di kursi itu. Suaranya berat. Dia bilang, 'Jangan lupa.'" Lalu diam. Aku menatapnya. "Jangan diulang." Ia mengangguk. Tidak bertanya lagi. Kapal menurunkan ram. Bus bergerak turun pelan. Lampu pelabuhan Merak menyilaukan. Asap bercampur kabut tipis. Kami keluar menuju jalan raya. Arah Bakauheni menanti di seberang. Tapi sebelum itu, ada satu hal. Begitu roda menyentuh aspal luar, radio kami menangkap frekuensi liar. Bukan salawat, bukan musik, hanya suara napas panjang, berat, 3 tarikan. Lalu satu kata yang sangat pelan, pecah di statis. "Ujung." Suara itu tenggelam. Radio kembali normal. Aku dan Pak Darto saling pandang sebentar. Kami tidak bicara. Di saku rompi, tisu basah, tek, saman, dan sobekan tiket angka 13 terasa sangat dingin. Seperti batu yang baru diangkat dari air. Pak Darto menarik napas. "Kita jalan," katanya. "Jangan telat. Ujung sudah nunggu." Kapal merapat. Pintu dibuka. Kami turun pelan. Lampu pelabuhan di Bakauheni memantul di genangan. Bau solar, besi, dan asin bercampur. Mesin bus hidup. Getarnya naik ke lantai. Ketukan dari bawah kembali. 3 kali. Diam. 3 kali. Seperti aba-aba agar aku tetap sadar. Kami keluar gerbang. Plang, lintas Sumatera, menyambut. Malam belum benar-benar berlalu. Angin dari arah bukit membawa wangi tanah basah. Radio memutar salawat pelan, lalu mengecil sendiri seperti malu pada udara subuh. Penumpang banyak yang tertidur. Lorong tetap lembab tipis. Bangku 13 dingin. Embun di kacanya bulat, lalu pecah. "Din," kata Pak Darto pelan tanpa menoleh. "Kalau nanti dia minta belok, ikuti. Aturan terakhir, jangan melawan jalan yang ditunjuk." "Bagaimana tahu dia minta belok, Pak?" tanyaku. "Ketukannya beda. Bukan 3 kali. Nanti kamu dengar sendiri." Kami melaju melewati Kalianda. Lampu kota rapi seperti titik. Di kiri ada gelap laut yang sesekali tampak di sela pohon. Bau asin datang dan pergi. Ketukan di bawah masih 3 kali. Tenang. Lalu, di sebuah pertigaan kecil yang jarang dipakai, tiba-tiba ritmenya berubah.
2 ketukan pendek, hening. 2 ketukan lagi, seperti belok. Pak Darto melambat, menyalakan sein ke kiri. Masuk sini, katanya. Jalan kecil menurun. Di kiri kanan kebun dan beberapa rumah kayu. Lampu teras redup. Anjing menyalak sebentar lalu diam. Udara bertambah dingin. Dingin yang menembus rompi. Bukan AC. Arah mana ini, Pak? Bisiku. Ke Teluk, jawabnya pendek. Ujung. Kata itu seperti menekan dada. Ujung. Di saku, sobekan tiket angka 13, tisu basah, dan tag, saman, terasa berat. Aku meraba tag itu. Basahnya tidak berubah sejak semalam. Jalan makin sempit, turun pelan. Di ujung, terbuka hamparan air gelap, teluk yang lebar. Di kejauhan ada titik lampu kapal kecil. Ombak kecil memukul kayu dermaga tua. Suaranya memantul ke dada. Tak, 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 tenang, teratur. Bau anyir tegas. Bau garam menempel di lidah. Pak Darto menepi di dekat bangunan kecil dari papan. Seperti pos jaga. Ada lampu minyak menggantung. Seorang laki-laki tua berdiri di ambang, memeluk kain sarung. Wajahnya tipis. Matanya jernih. Ia mengangguk pelan. Seperti sudah hafal jam kami datang. Assalamualaikum, kata Pak Darto. Waalaikumsalam, jawab si lelaki tua. Sampai, ada titipan. Seperti biasa, jawab Pak Darto. Nomor 13. Si lelaki tua menatap ke arah jendela bus. Ia tidak naik. Ia hanya berdiri, menunggu. Di bawah kakiku, ketukan datang lagi. 2 kali. Diam. 2 kali, bukan pola yang tadi. Pola ini seperti, sudah. Seperti, turun. Aku berdiri dari kursi lipat. Tanganku basah oleh keringat dingin. Aku berjalan pelan ke lorong. Penumpang kebanyakan masih tidur. Ibu muda merapatkan selimut ke anaknya. Bapak berjaket membuka mata, menatapku sebentar, lalu menunduk lagi. Tidak ada yang bertanya. Seolah semua ikut mengerti tanpa perlu kata. Aku berdiri di depan bangku 13. Joknya basah tipis. Embun di kaca terhenti. Bulat diam. Dingin dari lantai naik ke betis. Aku menelan ludah, lalu berbisik pelan. Sangat pelan. Kursimu 13. Sudah sampai ujung. Hembusan dingin menyapu lorong. Tidak kuat, tapi jelas. Naik ke lutut, lalu berhenti. Dari pojok jok, setetes air jatuh ke karpet. Suaranya kecil, namun terasa sampai ke telinga seperti jarum. Aku membuka pintu depan. Udara teluk masuk. Angin asin memukul pipi. Si lelaki tua berdiri lebih dekat, tapi masih menjaga jarak. Kenek, katanya lirih. Turunkan apa yang kamu pegang, biar tidak ikut balik. Aku mengangguk. Ku minta isyarat ke Pak Darto. Ia mengangguk pelan. Turun. Jangan lama. Aku berjalan keluar. Kurasakan tanah kayu dermaga bergoyang halus. Suara ombak kecil memukul tiang. Dingin dari air menempel ke betis. Si lelaki tua menunjukkan batu besar di ujung dermaga. Di atasnya ada paku karatan. Ada beberapa benda yang tergantung. Sobekan tiket pudar, label pakaian yang namanya sudah hilang, uang kusut yang mengering, dan potongan tali kecil. Semua tampak tua, basah yang membeku jadi bau. Taruh di situ, kata si lelaki tua, biar tidak ikut ke jalan lagi. Aku mengeluarkan 3 benda dari saku. Tisu yang basah, sobekan tiket angka 13. Tag kecil bertuliskan, saman. Tanganku gemetar pelan. Kusingkap tali paku. Kukuatkan hati. Kutusuk tisu. Kusetarakan sobekan tiket di samping yang lain. Lalu tag, saman, kutaruh paling depan. Saat tag itu menyentuh paku, angin berubah. Dingin yang menekan dada seperti menurun setengah. Bau anyir tetap, tapi tidak menuntut. Terima kasih, kata si lelaki tua lirih. Dari dulu dia menunggu tulisan itu. Dia siapa, Pak? Tanyaku pelan. Mulutku kering. Aku tidak menyebut nama. Aku tidak mau melanggar aturan. Yang numpang, yang pulang, jawabnya pelan. Dulu waktu badai,
Banyak perahu tidak kembali. Ada yang dicari keluarganya. Ada yang hanya ditunggu. Yang ini minta duduk sampai ujung. Biar tidak ada bus yang celaka di jalan panjang. Aku menunduk. Jadi, bangku 13 itu. Untuk dia, kata si lelaki tua. Biar aman. Biar ada yang jaga. Dari bus, Pak Darto berdiri di pintu, menatap kami. Di lorong, embun di kaca 13 memudar. Jejak basah di lantai tidak bertambah. Dingin di betis turun. Tidak hilang, tapi tidak menekan. Ada apa perlu dibuka? Tanya si lelaki tua ke arah pintu bagasi. Tetesnya banyak. Tidak usah, jawab Pak Darto cepat. Biar aku yang urus. Si lelaki tua mengangguk. Kalau begitu, simpan kuncinya baik-baik. Ia menatapku. Kamu kenek baru. Aku mengangguk. Iya Pak. Belajar aturan jalan. Orang bisa selamat karena itu. Jangan sombong. Jangan penasaran. Ada yang cukup kamu antar, bukan kamu pecahkan. Aku menelan ludah. Baik Pak. Kami kembali naik. Pintu kututup pelan. Mesin mengeram ringan. Saat roda mulai bergerak, ketukan dari bawah datang sekali. Hanya satu. Lalu diam. Radio menguatkan salawat dengan sendirinya. Seperti ada yang memutar. Bus naik dari teluk. Jalan menanjak. Di tikungan pertama, Pak Darto berkata lirih. Kalau kamu tahan diri sampai sini, kamu lulus. Tinggal satu. Biasanya di jalan keluar teluk ada orang suruh buka bagasi. Apapun yang terjadi, dengarkan busmu dulu. Aku mengernyit. Dengarkan bus. Bus akan memberi tanda kalau kamu salah, katanya singkat. Kami melewati jembatan kecil. Di kanan, air hitam memantulkan lampu dermaga. Angin membawa sisa-sisa dingin. Di depan, ada pos kecil. 2 orang berdiri di tepi jalan. Rompi oranye. Senter di tangan. Mereka memberi tanda agar bus menepi. Pak Darto melambat. Aku menyiapkan kaca jendela. Si petugas menyorot celah pintu bagasi. Bocor, katanya. Bahaya di tanjakan. Buka sebentar. Kita cek. Aku menoleh ke Pak Darto. Ia tidak menjawab. Ia hanya memandang lurus, lalu mengangguk sangat kecil. Ikuti, tapi pelan, katanya. Jangan kaget. Aku turun. Tanah dingin. Senter menyilaukan mata. Si petugas menunggu di samping pintu bagasi. Cepat Mas. Ini licin, katanya. Napasnya terlihat tipis di udara subuh. Kunci ada di sakuku. Logamnya sedingin es. Tanganku gemetar. Aku masukkan kunci ke lubang. Klik pertama. Pintu bagasi menghela napas besi. Dingin dari dalam merambat ke pergelangan. Aku menahan napas. Dan saat ku pelintir kunci ke arah kanan untuk kunci kedua, ketukan dari dalam lantai kabin naik sekali. Keras. Hanya sekali. Seperti peringatan. Aku berhenti. Mataku bertemu dengan mata Pak Darto. Ia mengangguk pelan. Dengar busmu, katanya lewat bibir. Aku menatap si petugas. Pak, bisa mundur sedikit? Anginnya dari teluk masuk. Biar tidak kena muka. Ia mengangkat alis, lalu mundur setapak. Aku menarik tuas sedikit saja. Pintu bagasi bergeser seujung jari. Angin asin menyambar. Dingin menyengat pipi. Dari celah itu, kabut tipis keluar, menari di senter. Aku menahan kunci. Tidak kubuka penuh. Mas buka semua, kata si petugas. Saya harus lihat dalamnya. Aku menelan ludah. Jantung berdetak. Di telingaku, dari dalam bus, ada bunyi gesekan sangat pelan. Bukan marah. Bukan minta. Seperti, jangan. Aku menahan tuas di posisi setengah. Saya tahan dulu Pak, kataku pelan. Barangnya ditata tinggi. Kalau dibuka penuh bisa jatuh. Si petugas terlihat ragu. Ia menoleh ke rekannya. Rekannya mengangkat bahu. Cepat saja. Aku menarik napas. Jari-jariku kebas. Dingin di pergelangan seperti menggigit. Kunci di tanganku menunggu keputusan. Pintu bagasi bergeser 1 sentimeter lagi. Kabut tambah tebal. Bau laut memukul.
Dan di detik itu, dari dalam celah, ada suara sangat pelan. Bukan kata, lebih seperti hembus yang menyusun suku kata. Pu, lang. Aku mematung. Si petugas tidak mendengar. Ia menyorot senter. Mas ayo, buka sekarang. Aku menelan ludah untuk kedua kali. Kuseret napas dalam-dalam. Lalu kutatap Pak Darto. Ia mengangguk sekali. Kalau saatnya, biarkan, katanya hampir tanpa suara. Aku memegang tuas lebih kuat. Kuncinya berada di posisiku. Pilihannya jelas. Dan saat itu juga, ketukan dari dalam lantai kabin naik lagi. Sekali. Keras. Seperti palu kecil di bawah telapak kakiku. Aku menahan tuas. Tidak maju. Tidak mundur. Menunggu 1 detik yang panjang. Dingin dari celah pintu bagasi seperti menggigit pergelangan. Si petugas menyorotkan senter lebih dekat. Mas buka penuh, katanya. Nada suaranya tegas. Ini bahaya kalau bocor. Aku menelan ludah. Dari dalam lantai kabin, ketukan datang lagi. Sekali. Keras. Seperti palu kecil mengingatkan. Aku menutup napas. Memandang ke Pak Darto. Ia mengangguk tipis. Lalu berkata nyaris tanpa suara. Dengar busmu. Aku menahan tuas di posisi setengah. Pak, barang ditata tinggi. Kalau dibuka penuh bisa jatuh. Saya tahan dulu, kataku pelan. Saya lep pinggirnya. Si petugas tidak bergeser. Buka saja. Di belakang kami, lampu sebuah truk kecil menyorot. Sopir truk menurunkan kaca, melambaikan tangan. Mas, itu bukan petugas pelabuhan. Rompi pinjam, teriaknya. Suaranya pecah oleh angin. Yang resmi di pos atas. Aku menoleh sekejap. Si petugas yang menyorot senter menahan wajahnya tetap datar. Tapi jari-jarinya mengepal. Rekannya melangkah 1 langkah kebayang. Aku lihat ujung celana mereka basah hingga betis. Bukan hujan. Basah yang menetes ke tanah. Baunya asin menonjok hidung. Dari dalam celah pintu bagasi, hembus dingin menguat. Kabut tipis keluar, memukul pipi. Di telinga, hampir tidak terdengar, ada hembus yang menyusun 2 suku kata. Ja, ngan. Aku membeku. Pak Darto membuka jendela supir. Kalau mau periksa, panggil kepala pos. Katanya datar ke mereka. Kami tunggu di terang. 2 orang itu saling pandang. Senter mereka turun sedikit. Di sisi kanan, sirene pelan terdengar. Bukan kencang. Hanya bunyi pendek dari atas tanjakan. 2 orang berseragam resmi berjalan turun dengan lampu merah kecil di dada. Ada kendala? Tanya salah satu. Si 2, petugas, menoleh. Wajahnya tampak pucat di lampu senter. Yang memegang senter menelan ludah. Sudah dicek Pak, katanya pelan. Aman. Ia melangkah mundur. Rekannya mengikuti. Mereka menghilang ke sisi pos, lalu benar-benar lenyap di balik gelap pepohonan. Terlalu cepat untuk orang biasa. Di tanah, tinggal jejak basah yang menguap. Aku menutup pintu bagasi pelan. Klik kedua mengunci. Dingin yang menggigit pergelangan mereda. Ketukan dari dalam lantai kabin tidak terdengar lagi. Hanya getar mesin menahan subuh. Petugas resmi mendekat. Ia memeriksa cepat. Jaga kecepatan di tanjakan. Bocornya tetes kecil. Hati-hati, katanya singkat. Ia memberi isyarat jalan. Aku naik. Pintu kututup. Bus merayap meninggalkan pos kecil. Angin teluk tertinggal di belakang. Di lorong, embun di kaca kursi 13 memudar. Joknya masih lembab, tetapi tidak lagi berkilau. Jejak basah di lantai berhenti di bawah kursi itu, tidak menjalar. Aku duduk di kursi lipat. Telapak tanganku masih dingin. Pak Darto menatap jalan. Mulutnya bergerak pelan. Kamu lulus, katanya akhirnya. Kamu dengar busmu. Apa mereka tadi? Suaraku pecah. Bukan urusanmu, potongnya tenang. Yang penting kita tidak buka. Kami menanjak. Jalan sempit. Di kanan gelap air. Di kiri kebun. Salawat di radio terdengar lagi. Pelan, seperti menutup pintu yang tadi sempat terbuka. Setelah beberapa tikungan, Pak Darto bersuara pelan, seolah bercerita ke kaca depan.
bukan kepadaku. Dulu bus ini punya seorang pemilik yang baik, namanya Saman. Katanya, ia ikut menjaga jalan. Tahun-tahun yang susah, badai besar menelan banyak perahu. Namanya dipanggil sering, tapi dia tidak pulang. Orang menunggu sampai mata pedih. Tidak ketemu. Dadaku seperti diikat. Teg basah di saku seakan menegang. Sejak itu, kursi 13 dikosongkan. Aturan pemilik, lanjut Pak Darto. Bukan untuk hantu menakut-nakuti orang. Untuk jaga. Supaya yang numpang jalan panjang ini tahu cara hormat. Supaya bus sampai. Supaya kalau ada yang minta pulang, ada kursi yang tidak diperebutkan. Aku memegangi saku. Jadi, yang dari tadi ikut. Yang numpang. Yang pulang. Yang jaga. Kata Pak Darto sederhana. Saman? Bisa iya. Bisa bukan. Kita tidak sebut. Kita antar saja sampai ujung. Ujung itu bukan kota di peta. Ujung itu tempat mereka ditunggu. Tadi kamu sudah taruh namanya. Itu tanda, sampai. Biar tidak ikut balik. Biar jalan berikutnya aman. Aku menatap bangku 13. Dingin di betis tinggal sisa. Embun di kaca benar-benar hilang. Di pojok jok, ada garis air kering tipis yang membentuk huruf yang tidak selesai. Aku tidak menyentuh. Aku biarkan. Siapa kakek di dermaga itu, Pak? Tanyaku pelan. Orang yang menjaga titipan, jawabnya. Ia tidak tanya cerita. Ia cukup simpan tanda. Biar yang tinggal di air punya alamat. Biar yang di jalan tidak sombong. Kami mencapai jalan besar. Langit di timur mulai biru. Penumpang bergeser bangun. Ibu muda mengecek dahi anaknya. Sudah normal, katanya lega. Si bapak berjaket menatap kursi 13 sebentar, lalu menunduk, seperti mengucap terima kasih tanpa suara. Aku mengeluarkan buku catatan. Di halaman belakang, di bawah aturan yang kutulis semalam, kutambah satu baris. Aturan pemilik, kosongkan 13. Dengar ketukan, antar sampai ujung. Bus menggelinding datar. Radio memutar salawat yang sama seperti awal berangkat dari Bali. Mengwi terasa jauh. Gilimanuk terasa seperti mimpi. Selat sudah disilang. Teluk sudah disapa. Dingin sudah berkurang. Tapi pelajaran malam ini tidak akan hilang. Aku menatap ke depan. Tanganku masih dingin, tapi hatiku tenang. Pekerjaan ini sederhana, tetapi tidak sepele. Menagih ongkos, menata bagasi, menjaga lorong, mengosongkan kursi 13, mengantar titipan yang tidak kita lihat, sampai ujung yang tidak selalu kita mengerti. Pak Darto menoleh sebentar. Kamu mau lanjut ikut jalur malam? Tanyanya. Aku mengangguk. Selama aturan tetap, saya ikut. Ia mengangguk pelan. Kalau nanti kamu jadi sopir, ajarkan lagi. Jangan pelit. Baruannya diajari, bukan diuji. Aku tersenyum kecil. Siap, Pak. Kami terus ke utara. Hari perlahan membuka mata. Di kaca, pantulan wajah-wajah yang lelah tapi selamat. Di lorong, tidak ada jejak baru. Kursi 13 tetap kosong. Dan di bawah lantai, tidak ada ketukan lagi. Hanya mesin yang bekerja. Hanya jalan yang memanjang. Pesan moral malam itu sederhana. Hormati aturan. Jangan serakah kepada kursi yang bukan hakmu. Jaga lisan. Jangan sombong di jalan. Tidak semua yang ada harus kamu buka. Tidak semua yang kamu bawa harus kamu sebut. Kalau suatu malam kau naik bus kami, dan melihat kursi 13 kosong, biarkan kosong. Kalau kau dengar 3 ketukan, jangan jawab. Ucapkan saja pelan, sekali, jelas. Kursimu 13. Selebihnya, duduk tenang. Jalan panjang ini dijaga oleh yang tahu cara pulang. Namaku Udin. Tahun 2016 itu, hidup lagi susah-susahnya. Tabungan tipis. Kontrakan nunggak 2 bulan. Tiap pagi aku ngopi pahit di tepi jalan, sambil nunggu panggilan kerja serabutan yang kadang datang, kadang tidak. Malam itu,
Di Terminal Mengwi, Bali, aku dapat kabar mendadak. Seorang mandor bus malam butuh kenek pengganti. Kenek tetapnya sakit. Rutenya panjang. Denpasar sampai Sumatera. Bayarannya lumayan untuk ukuran dompetku yang kempes. Aku berdiri di samping bodi bus yang catnya kusam ditimpa lampu kuning terminal. Angin malam lembab. Bau solar bercampur anyir laut yang diseret angin dari arah Gilimanuk. Supirnya mengenalkan diri. Namanya Pak Darto. Wajahnya keras. Mata sayu seperti orang yang kurang tidur. Suaranya pelan, tapi tegas. Kerjamu sederhana, Din, katanya. Tagih ongkos. Atur bagasi. Catat bangku. Jangan banyak tanya. Aku mengangguk. Siap, Pak. Kami berangkat sedikit lewat tengah malam. Mesin meraung pelan. Lampu kabin diredupkan. Satu persatu penumpang naik. Ada rombongan pekerja proyek. Ada ibu muda memeluk anak. Ada mahasiswa yang pulang. Aku menyapa dengan sopan, cek tiket, dan membantu naikkan barang. Tangan terasa dingin saat menyentuh pegangan pintu. Udara di dalam bus lebih dingin dari biasanya. AC bukan masalah. Dingin ini lain. Menyusup halus ke kulit. Saat mengatur bagasi, Pak Darto menepuk bahuku. Yang karung tulisan ikan jangan dibuka. Titipan. Dan kalau nanti ada bangku kosong nomor 13, catat saja kosong. Jangan ditawari ke orang. Aku mengerutkan dahi. Kenapa, Pak? Biarin. Aturan pemilik. Katanya datar. Jalan. Aku tidak membantah. Kerja adalah kerja. Selimut malam makin pekat saat kami menelan kilometer satu persatu. Jalanan keluar kota terasa lengang. Lampu toko padam. Hanya warung kopi kayu di pinggir jalan yang masih menyala temaram. Dari kursi belakang terdengar suara batuk kecil. Dari depan, radio memutar salawat pelan. Bau di kabin bergeser. Ada wangi air laut yang tertinggal, disusul samar bau amis. Mungkin dari karung ikan itu. Aku menelan ludah. Dada sedikit sesak, entah karena lelah atau karena perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Din, panggil seorang penumpang, bapak-bapak berjaket. Bangku di sebelah saya ada yang pesan? Kenapa kosong? Aku melihat catatan. 13-0, Pak. Lidahku terasa kaku saat menyebutnya. Peraturan. Bapak itu mengangguk, lalu menatap ke arah bangku kosong itu. Matanya tidak benar-benar berhenti di situ. Seperti melihat sesuatu yang tidak mau ia sebut. Ia menarik jaketnya lebih rapat. Kami melaju melewati baluk rening dan menatap jauh ke gelap hutan baluran yang menanti. Jalanan lurus, pepohonan hitam berdiri rapat. Di kejauhan, suara serangga seperti tirai tipis yang menutupi malam. Aku berjalan mondar-mandir di lorong sempit bus, memastikan semua baik-baik saja. Anak kecil sudah tertidur. Mahasiswa memeluk ransel. Earphone menyala. Ibu muda berbisik, memintaku mengecilkan AC. Aku mengangguk dan bergerak ke depan. Di dekat pintu, aku berhenti. Ada sesuatu di ujung mataku. Di bangku nomor 13, kain jok terlihat basah tipis. Seperti ada embun menempel dari dalam. Aku mendekat satu langkah. Dingin itu menambah berat. Aku menahan napas. Telinga menangkap suara sangat pelan. Seperti gesekan lembut di bawah lantai. Atau dari bagasi. Aku menoleh keluar kaca. Hutan gelap. Lampu bus memantul pada kabut tipis yang tiba-tiba muncul dari tengah-tengah pepohonan. Kabut yang tidak tebal, tapi cukup untuk membuat cahaya pecah. Aku menelan ludah lagi. Tidak ada alasan untuk takut. Aku bekerja. Aku butuh uang. Aku mengatur napas dan kembali ke kursi lipat dekat pintu. Duduk sebentar, menggosok telapak tangan. Lalu terdengar ketukan. Pelan. 3 kali. Dari arah atap bagasi. Tepat di bawah kakiku. Tok, tok, tok. Aku mematung. Jantungku berdentum pelan. Teratur. Kupingku kupasang. Ketukan itu berhenti. Bus tetap melaju, tapi rasa dingin berdiri tegak di tengkuk. Tok, tok, tok. Kali ini sedikit lebih jelas. Seperti seseorang mengetuk dari dalam. Ketukan itu masih tinggal di kepala. 3 kali. Diam. 3 kali lagi. Aku menoleh ke depan. Pak Darto tetap menatap jalan.
Tangannya mantap di kemudi. Radio masih memutar salawat pelan. Lampu kabin redup. Penumpang kebanyakan sudah tertidur. Hanya roda yang berdesis pelan saat menyentuh aspal. Udara dingin menempel di kulit, bukan dingin AC biasa. Dingin seperti udara dari ruang yang tak dibuka lama. Aku berdiri dari kursi lipat dan berjalan pelan melewati lorong sempit. Langkahku hati-hati agar tidak mengganggu yang sudah terlelap. Mataku memeriksa satu persatu bangku. Nomor 11, 12, lalu 13. Joknya terlihat basah tipis. Seperti ada embun yang sulit hilang. Aku menempelkan punggung tangan sebentar. Dingin sampai ke tulang. Jari-jariku bergetar halus. "Mas," bisik si bapak berjaket yang tadi bertanya. "Kursi itu, barusan kayak ada yang duduk." Saya lihat dari ekor mata. Bangku turun dikit, terus balik lagi. Aku menelan ludah. "Mungkin angin, Pak." "Di dalam bus mana ada angin?" balasnya pelan. Nafasnya tampak di udara, tipis, padahal AC tidak terlalu dingin. Dari kursi paling belakang, terdengar suara anak kecil mengigau. Ibu mudanya menepuk-nepuk pelan. "Tidur, nak." Suara si ibu terdengar serak. Hidungnya merah. Bau minyak kayu putih samar tercium, bercampur dengan anyir yang tidak mau pergi. Bau itu seperti mengejar, masuk lewat hidung, menempel di lidah. Aku kembali ke depan dan duduk di kursi lipat, menyandarkan punggung, mendengarkan. Bus menelan jalanan, lalu pelan-pelan suara gemuruh air terdengar di kejauhan. Dermaga, Gilimanuk. Lampu-lampu pelabuhan muncul satu-satu dari balik gelap. Bus melambat. Antrian truk, mobil pribadi, dan bus lain berbaris rapi. Udara asin masuk lewat celah karet jendela. Aku menarik napas. Bau anyir di kabin bertambah jelas saat kami berhenti. Seperti bau ikan yang baru diangkat dari palung, dicampur karat besi dermaga. Aku mendekat ke Pak Darto. "Pak, karung ikan di bagasi bocor ya?" Baunya makin jadi. "Jangan dibuka," jawabnya tanpa menoleh. "Tanggung jawabku sama pemilik. Tugasmu jaga kabin." Ada ketukan dari bawah. "Pak, jangan dijawab." Nada suaranya datar, seperti membaca aturan yang sudah lama ia hafalnya. Kami masuk kapal. Getar mesin feri naik ke lantai, membuat gelas plastik di cup holder bergetar kecil. Lampu kapal putih kebiruan, membuat wajah penumpang terlihat pucat. Beberapa orang bangun karena getar itu. Ada yang meregangkan kaki, ada yang memindahkan posisi duduk. Aku mengecek satu putaran cepat, memastikan aman. Sampai di bangku 13. Aku berhenti lagi. Di sudut jok, ada sesuatu. Secari kertas kecil, tipis, menempel basah. Tiket sobekan dengan angka 13, tercetak pudar. Aku memungutnya. Jantungku berubah ritme. Tiket itu dingin seperti habis direndam air. Aku menoleh ke kaca. Di luar, bayangan air hitam di lambung kapal bergoyang pelan. Di bawah lantai, terdengar dentang besi. Lalu, ketukan itu lagi, pelan, teratur, tok, 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 3 kali. Lalu husyuk salawat di radio terpotong sesaat oleh gangguan statis. Suara seperti bisik-bisik tertelan angin laut, lalu hilang. Aku bergerak ke pintu depan, berbisik, "Pak, ini, sobekan kursi 13. Barusan tidak ada." Pak Darto melirik sekilas. "Masukin saku, jangan dibuang. Biar ikut sampai ujung." "Kok harus ikut sampai ujung, Pak?" "Biar gak ngikut orang lain," jawabnya pendek. Matanya tetap ke jalan kapal yang basah. Aku berdiri kaku di situ beberapa detik. Ujung lidahku pahit karena takut yang kutahan-tahan. Lalu seorang pedagang kapal mengetuk kaca dan menyodorkan termos. "Kopi, Mas? Teh panas? Roti?" Suaranya membuatku terlepas sebentar dari tegang. Aku membeli 2 kopi. Satu kuberikan ke Pak Darto. Ia mengangguk, meminumnya pelan. Tangannya masih mantap. Seolah semua ini biasa baginya. Itu justru membuat tengkuku tambah dingin. Biasa? Seberapa sering? Kapal bergerak. Kapal memotong air. Dari celah pintu bagasi di sisi luar, aku melihat setitik air menetes. Bening. Lalu satu lagi.
Rapat. Aku menahan diri untuk tidak turun. Aturan sudah jelas. Jangan membuka. Tapi ketukan itu seperti panggilan yang sopan namun keras kepala. 3 kali. Tunggu. 3 kali lagi. Tidak ada marah dalam pola itu. Hanya menuntut diakui. Seorang mahasiswa yang duduk dekat pintu menyapaku pelan. Mas, di bangku kosong tadi, saya dengar orang menarik napas. Berat. Panjang. Aku menatapnya. Wajahnya pucat karena lampu kapal. Mas yakin? Yakin. Saya cabut earphone pas kapal masuk. Langsung dengar. Saya kira bapak di sebelah saya, tapi beliau tidur. Aku mengangguk. Kalau ada apa-apa, panggil saya. Kapal merapat di ketapang. Bus bergerak turun. Asap tipis keluar dari knalpot. Udara Jawa menyambut dengan angin lebih lembab. Lampu jalan di Banyuwangi seperti titik-titik kecil yang menggandakan rasa sepi. Kami lanjut. Di depan, plang arah menunjukkan jalan ke Situbondo. Hutan baluran menanti. Gelapnya rapat seperti tirai tebal. Serangga berisik. Jalan lurus. Bus menelan jarak dalam kecepatan yang mantap. Di KM yang hening, Pak Darto menyalakan lampu baca kecil di atasnya. Din. Ya Pak. Kalau nanti ada yang minta pindah duduk ke 13, jangan kasih. Bilang sudah pesan. Siapa yang pesan? Yang dari kemarin tidak turun-turun. Jawabnya pendek. Kamu kerja malam, nanti ngerti sendiri. Aku menggenggam sobekan tiket di saku. Kertasnya mulai menghangat karena telapak tanganku berkeringat. Untuk menenangkan diri, aku berdiri dan mengecek penumpang lagi. Ibu muda yang tadi serak sekarang tertidur. Anaknya meringkuk di pangkuan. Bapak berjaket menunduk, memegang tas erat. Mahasiswa menatap jendela, tapi tatapannya kosong, seperti menghindari pantulan dirinya sendiri. Saat melewati warung kopi kayu di pinggir hutan yang lampunya kuning temaram, Pak Darto memberi isyarat. Kita berhenti sebentar. Bus menepi pelan. Aku membuka pintu. Udara luar masuk, membawa bau tanah lembab dan kopi baru diseduh. Beberapa penumpang turun untuk buang air kecil dan merokok. Suara jangkrik tebal. Lampu warung bergetar tipis karena serangga menabrak kaca. Aku turun. Kuseruput kopi hitam dari cangkir kecil warung. Hangatnya enak, tetapi tenggorokan masih menyimpan bau amis. Pikiranku kembali ke bagasi. Aku melangkah ke sisi bus, melihat bawah. Ada garis air tipis mengalir dari celah pintu bagasi, membentuk jalur kecil ke tanah. Jelas, dingin di kulit tangan saat ku sentuh. Bukan minyak, bukan solar, air bening, tapi berbau laut. Anyir yang menempel lama. Aku melirik ke warung. Penumpang sebagian berkumpul, mengobrol pendek. Aku tahu aku tidak boleh membuka. Tapi ketukan itu seperti menatap dari balik pintu. 3 kali. Lalu diam. Aku mendekatkan bibir ke celah, berbisik sangat pelan. Entah kenapa. Maaf, kami berhenti sebentar. Dari dalam, ada jawaban. Bukan kata-kata. Hanya hembusan dingin yang keluar lewat celah kecil itu, menabrak wajahku, membuat mataku berair. Aku mundur 1 langkah. Tepat saat itu, dari ujung bus, seorang kakek penumpang yang baru sadar turun menepuk bahuku. Mas Kenek, katanya gemetar. Jangan lama-lama di sini. Tempat ini suka ada yang numpang. Aku menatapnya. Numpang apa, Kek? Ia menelan ludah. Numpang duduk. Numpang pulang. Biasanya minta kursi 13. Aku tidak bertanya lagi. Aku hanya mengangguk, memanggil penumpang kembali naik, lalu menutup pintu. Saat roda kembali naik ke aspal, aku duduk di kursi lipat, menatap bangku 13 yang tetap kosong. Joknya berkilau tipis karena basah yang tidak mau kering. Dan ketika bus kembali melaju ke hutan, ketukan itu datang lagi. Pelan. 3 kali. Seolah berkata, aku ikut. Sampai ujung. Kami menembus hutan baluran. Jalan lurus. Pepohonan gelap seperti pagar rapat. Suara serangga tebal. Mesin bus stabil. AC menderu pelan. Aku duduk di kursi lipat, memantau lorong. Mata belum mau benar-benar pejam. Ketukan kadang datang, lalu diam lagi. 3 kali. Hening. 3 kali.
Polanya rapi seperti napas yang ditahan-tahan. Sekitar pukul 2 lebih, kami melewati deretan lampu usaha kecil yang sudah padam. Hanya satu warung kopi kayu yang tetap menyala, jauh tertinggal di belakang. Di kabin, sebagian besar penumpang tidur. Ibu muda memeluk anaknya. Bapak berjaket setengah rebah. Mahasiswa menatap gelap jendela. Bau minyak kayu putih tipis, tetapi anyir dari arah bagasi tidak mau pergi. Pahitnya menempel di lidah. Aku mengambil buku catatan penumpang. Kertasnya tipis, pojoknya lembab. Tegang tapi harus tetap kerja. Kucek ongkos satu persatu, menulis pendek, memastikan tidak ada yang terlewat. Saat kubuka halaman belakang, ada tulisan samar. Pensil pudar. Nomor kursi 13. Di sampingnya hanya satu kata. Pulang. Aku diam beberapa detik. Nafasku semakin terasa di dada. Kata itu seperti berdiri di tengah halaman. Sederhana, tapi berat. Ku telusuri lorong. Permisi, saya cek ongkos. Suaraku kutahan pelan agar tidak membangunkan yang lelap. Ku tarik uang. Ku beri karcis kecil. Air dari ujung rambut beberapa penumpang terasa dingin saat menetes ke punggung tangan. AC memang kencang, tetapi dingin malam ini seperti dingin dari tempat lain. Dari bawah lantai. Saat sampai di bangku 12, si bapak berjaket membuka mata. Mas, boleh tukeran tempat sama bangku depan? Yang kosong itu, biar saya bisa selonjor. Ia mengangguk ke arah 13. Maaf pak, kataku pelan. 13 sudah pesan. Siapa? Ia menatap kosong ke jok basah itu. Dari tadi saya lihat kosong. Titipan, jawabku pendek. Aturan pemilik. Ia tidak membalas. Ia hanya menarik resleting jaketnya lebih rapat, lalu memalingkan wajah ke jendela. Hening turun lagi di lorong. Aku melangkah ke arah 13. Joknya masih berkilau tipis karena basah. Embun kecil seperti baru jadi. Kuberanikan diri menyentuh ujung kainnya sebentar. Dingin menembus. Ujung jari seakan menyentuh logam beku. Aku menarik tangan cepat. Di bawah kaki, karpet lorong terasa lembab. Ada jejak kecil. Tidak jelas bentuknya, hanya garis basah yang memanjang dari arah pintu depan ke bangku 13, lalu berhenti di bawahnya. Airnya bening. Saat kutempelkan hidung, ada bau asin. Bau laut yang jelas. Bukan AC. Getaran kecil datang dari bawah. Bukan aspal. Seperti sesuatu menyenggol dinding bagasi dari dalam. Sekali. Lalu diam. Lalu ketukan itu. Pelan. 3 kali. Tok, tok, tok. Aku menahan napas. Kupicingkan telinga. Di antara bunyi mesin, aku menangkap suara seperti gesekan kain basah. 1 kali. Lalu hilang. Dari belakang, anak kecil mengigau. Om, basah. Ibunya bangun setengah sadar. SSST. Diam. Tidur. Ia menepuk punggung anaknya perlahan. Suaranya gemetar tipis. Aku lanjut menagih. Di kursi 5, sepasang pekerja proyek menyerahkan uang kusut. Dia menyelipkan selembar lagi sambil berbisik. Mas, semoga selamat sampai ujung. Matanya tidak menatapku, tapi memandang melewati bahuku, ke arah bangku 13. Seolah ada orang duduk di situ. Aku kembali ke depan. Kutata uang di dompet pinggang. Saat kubuka, jantungku tersendat. Ada selembar uang ribuan yang tidak tadi kusebut. Basah. Ujungnya berkerut seperti habis direndam air garam. Tidak ada yang bilang menambah. Tidak ada yang maju. Aku menoleh ke lorong. Semua tampak sama. Hanya lampu kabin yang bergetar halus karena jalanan bergelombang. Pak, bisikku ke Pak Darto. Di dompet ada uang basah yang bukan dari penumpang. Masuknya kapan? Sudah dibilang, jawabnya lirih, mata tetap ke jalan. Yang pesan 13 itu ikut bayar. Kadang di saku kenek, kadang di jok. Jangan kembalikan. Biar ikut sampai ujung. Kok bisa pak? Tidak usah menantang. Kerja saja. Buka mata, tutup mulut. Katanya tenang. Kalau kamu ikut aturan, kamu selamat. Bus melewati plang pasir putih. Di kiri, samar gelap laut terbentang.
Angin yang masuk lewat celah karet membawa rasa asin yang sangat jelas. Di kaca jendela dekat 13, muncul kabut tipis seperti napas. Bulat, lalu menyebar, lalu hilang. Aku menarik napas panjang, menahan agar tidak goyah. Di depan, ada pos polisi kecil. Jalanan terang sebentar, lalu gelap lagi. Tiba-tiba radio menangkap frekuensi entah dari mana. Ada suara serak, intermiten, seperti orang mengucap salam berkali-kali dari jauh. Lalu statis, lalu senyap. Pak Darto memutar tombol. Salawat kembali. Suaranya lebih pelan, seolah radio pun ikut menahan napas. Aku berdiri lagi. Kumasukkan selembar uang basah itu ke saku buku catatan, bersama sobekan tiket dengan angka 13. Kertas-kertas itu dingin seperti baru diangkat dari ember. Aku berjalan ke tengah lorong, berdiri sebentar, dan menatap jok yang kosong. Sambil sangat pelan, hampir tidak terdengar, aku berkata, kalau ikut rapi. Jangan ganggu siapapun. Kursimu 13. Dari bawah kaki, hembusan dingin keluar lewat sambungan lantai, menyapu betis, naik ke lutut. Bukan angin AC. Angin yang berbau laut. Angin yang menempelkan rasa asin ke bibir. Dan untuk pertama kalinya sejak berangkat, aku merasa kaget bukan karena takut, tapi karena ada jawaban. Ketukan itu datang lagi. Pelan. 3 kali. Lalu berhenti. Seperti ucapan, ya. Kami terus melaju ke utara. Situbondo tinggal lampu-lampu kecil di belakang. Jalan ke Probolinggo menanti. Malam masih panjang. Aku mengencangkan rompi, menahan dingin yang menyusup dari bawah. Di saku, sobekan tiket dan uang basah terasa berat, seolah membawa beban yang bukan milikku. Namun malam sudah memilih. Dan aku, suka tidak suka, harus mengantarkan yang memesan kursi 13 sampai ujung. Menjelang subuh, lampu langit mulai abu-abu. Jalan lintas timur mendekati Probolinggo. Udara terasa lebih dingin. Bukan dingin AC. Dingin yang menekan dari bawah lantai. Di lorong, jejak basah tipis masih terlihat memanjang ke arah bangku 13. Embun di kaca jendela dekat bangku itu muncul, bulat, lalu lenyap. Pak Darto memberi kode dengan mengangkat 2 jari. Isi bensin. Salat yang mau salat, katanya singkat. Bus masuk ke SPBU yang punya musola kecil di belakang. Aku buka pintu. Bau tanah basah, wangi sabun dari tempat wudhu, dan aroma kopi dari kantin SPBU bercampur. Penumpang turun satu-satu. Yang laki-laki mengambil air wudhu. Ibu-ibu menunggu di kursi plastik. Aku ikut wudhu cepat. Airnya dingin menggigit telapak tangan. Rasanya bersih, tapi dinginnya tetap tidak seperti biasanya. Selesai wudhu, aku kembali ke bus untuk mengecek. Lorong sepi. Hanya suara dengung mesin yang masih hidup. Di bangku 13, joknya masih basah tipis. Di bawah bangku, aku melihat sesuatu yang kecil, seperti label kain. Kutarik pelan dengan ujung kuku. Ternyata sepotong tag kertas, basah, bertali plastik kecil. Tulisan spidolnya pudar, tapi masih terbaca. Nama, Saman. Alamat, Pesisir Teluk. Sisanya kabur. Jantungku kencang. Saman. Bukan nama penumpang yang kutulis semalam. Bukan juga nama di daftar. Aku menatap lorong. Kosong. Hening. Hanya udara yang terasa asin. Din. Suara Pak Darto datang dari pintu. Jangan lama-lama di dalam. Aturan ketiga. Aturan ketiga apa, Pak? Tanyaku pelan. Kalau berhenti subuh, jangan tinggal sendiri sama kursi 13. Jawabnya datar. Ajak orang lewat. Biar ada saksi hidup. Aku menelan ludah. Pak, saya nemu tag nama. Saman. Basah. Pak Darto tidak mendekat. Ia hanya mengangguk kecil. Masukkan saku. Biar ikut sampai ujung. Ujung itu Merak, Pak? Atau Bakauheni? Ujung itu tempat dia minta, katanya. Kamu nanti tahu. Penumpang naik lagi. Anak kecil yang tadi mengigau tampak panas. Ibunya berbisik, Mas, anak saya tiba-tiba demam. Ada obat. Aku mengambil kotak P3K kecil. Memberi kompres gel. Tempelkan dulu, Bu. Minum air hangat kalau bisa. Kalau parah,
Nanti kita berhenti di apotek. Ibu itu mengangguk. Tadi dia ngomong dalam tidur. Katanya, Om minta pulang. Aku menatap sekilas ke bangku 13. Lalu menunduk. Bismillah ya Bu. Semoga reda. Bus keluar dari SPBU. Jalan kembali memanjang. Langit lebih terang, tapi hutan-hutan pinggir jalan masih gelap. Radio memutar salawat pelan. Suaranya menenangkan. Ketukan dari bawah sempat hilang saat kami berhenti. Sekarang terdengar lagi. 3 kali. Diam. 3 kali. Ritmenya tenang. Seperti tanda untuk memastikan aku masih memperhatikan. Di Pasuruan, seorang penumpang baru menunggu di pinggir jalan, menenteng tas kain. Pak Darto menepi. Aku buka pintu. Pria itu naik. Napasnya memburu karena mengejar. Mas, ada bangku kosong? Saya sampai Lamongan saja. Aku melihat daftar bangku. Ada kosong di beberapa tempat. Tapi mata penumpang itu langsung ke angka 13 yang kosong. Boleh di situ? Tanyanya. Aku menggeleng pelan. Maaf Pak. Sudah pesan. Siapa? Kosong begitu. Titipan. Aturan pemilik. Jawabku rapi. Suaraku terdengar lebih mantap dari yang kurasakan. Bapak bisa di bangku 7 atau 9. Ia menghela napas. Sudah, bangku 7 saja. Ia duduk, tapi beberapa menit kemudian, aku lihat ekor matanya sering melirik ke 13. Seperti sedang mengukur sesuatu yang tidak terlihat. Jalan melebar saat memasuki Sidoarjo. Lalu lintas lebih ramai. Truk dan bus saling mendahului. Di depan, rombongan pick-up membawa sayur menutup lajur kanan sebentar. Pak